Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang tutorial bagaimana membuat tugas pembelajaran online di Google Form. Yang kedua, bagaimana mengcopy file yang ada di akun Google kita untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana mengcopy file yang ada di akun kita untuk orang lain. Baik, kita akan mulai sesi pertama, yaitu membuat tugas pembelajaran online di Google Form. Ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan. Pertama, kita menyiapkan gambar dulu. Gambar ini kita perlukan sebagai kop untuk tugas yang nanti kita akan buat. Ini saya sudah siapkan. Nah, ini adalah kop yang akan kita gunakan untuk soal kita nanti atau tugas kita nanti. Yang kedua, yang kita siapkan adalah materi pembelajaran. Misalnya saya guru IPS, maka saya harus menyiapkan materi IPS yang akan saya berikan kepada para siswa. Kita siapkan dulu. Biasanya kita ambil dari silabus atau RPP. Saya ambil dari silabus IPS. Misalnya kita akan memberi tugas kepada siswa kelas 8 mata pelajaran IPS. Ini silabus dan materi kelas 8 IPS. Kita ambil contoh KD pengetahuan ya, 3.3, menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran dan seterusnya. Kemudian materinya adalah ada beberapa materi keunggulan dan keterbatasan dalam permintaan dan penawaran sebagai pelaku ekonomi, permintaan dan penawaran dengan penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Intinya ini adalah materi tentang penawaran atau permintaan dan penawaran. Jadi kita tentukan dulu. Kemudian yang ketiga, kita menyiapkan video pembelajaran. Video pembelajaran ini seharusnya memang kita yang bikin, tapi kalau kita belum mampu, kita bisa mencarinya di YouTube. Nah, kita buka YouTube. Kemudian kita klik di papan pencarian. Kita ketik saja materi yang tadi, misalnya begini. Video pembelajaran IPS kelas 8 permintaan dan penawaran ya. Nah, ini banyak video yang ada di sini. Kita bisa memilih yang mana saja yang menarik untuk kita masukkan sebagai video pembelajaran di tugas yang akan kita berikan kepada para siswa. Tentu saja materi-materi yang ada di sini harus betul-betul mengena dengan materi yang ada diminta oleh silabus. Misalnya kita pilih yang ini. Ya, kita pause dulu, kita simpan saja. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat soal. Kita buka browser, kemudian kita ketik google.com. Nah, ini ada akun saya ini,
Kalau yakin, kemudian kita klik di sini, kita pilih Drive. Nah, ini adalah akun Google Drive saya, dan di sini nanti kita akan menyiapkan file yang kita inginkan. Kita mulai klik di sini My Drive, kemudian klik More, kemudian Google Form, kemudian Blank Form. Baik. Nah, ini adalah halaman di mana nanti kita akan membuat penugasan yang kita inginkan. Pertama, kita akan membuat kopnya terlebih dahulu. Kopnya kita klik di sini, Customize Theme, kemudian Choose Image. Nah, ini adalah kop yang bisa kita masukkan ke kop penugasan kita. Kita bisa pilih yang mana saja sesuai dengan kita. Tapi karena kita sudah membuat kreasi sendiri, kita klik Upload untuk mengupload picture yang tadi sudah kita siapkan. Kita pilih Browse, ini picture kop penugasan. Ya, ini tata letaknya kita sesuaikan saja supaya simetris. Kemudian kita tunggu sebentar. Ya, ini kop yang sudah masuk ke lembar penugasan kita. Selanjutnya kita kasih judul di sini. Misalnya tugas belajar di rumah. Mata pelajaran PS. Temanya, materinya penawaran dan permintaan, ya, cukup seperti itu. Kemudian di sini boleh kita masukkan hari, ya, hari, tanggal, ya, selesai. Kemudian di sini kita masukkan untuk biodata, ya, biodata. Kita klik di sini, ketik ini nama, ya, nama lengkap gitu. Lengkap. Kemudian ini adalah jawaban. Mau short answer, paragraf, dan seterusnya, kita pilih short answer karena hanya nama saja. Kita pindah ke space berikutnya. Jadi kalau untuk pindah space, kita klik plus di sini. Nama kelas, ya, kelas. Kita misalkan ngajar 3 kelas. Nah, kita klik di sini. Misalnya kelas 881. Kemudian kita enter. Nah, 82 83. Nah, misalnya gitu. Kita boleh 84 5 6. Misalnya kita ngajar 6 kelas. Kemudian kita pilih di sini, jangan multiple choice. Kita pilih drop down. Nah, ya, drop down. Ya, itu nanti yang muncul adalah pilihan. Selesai untuk biodata. Kita cek dulu seperti apa hasilnya. Ya, seperti ini kira-kira. Nah, tinggal klik misalnya. Nah, kayak gitu. Ya, ini udah cukup untuk biodata, saya kira. Kita kembali ke halaman utama. Baiklah, setelah kita membuat kop dan biodata, selanjutnya kita akan membuat penugasan untuk para siswa. Dari sini kita klik plus untuk menambahkan space baru. Kemudian kita pilih add video karena kita akan memberikan pembelajaran dalam bentuk video. Klik sini. Kemudian kita akan menuju ke link yang tadi kita sudah siapkan.
kita blok di sini, copy kanan, copy, kemudian kita kembali ke nomor tadi, kita pastekan di sini, paste, search. Ya, ini videonya, kita klik dulu di sini, kita pilih dan select. Nah, sudah muncul videonya. Ini masih di pinggir kiri, kita boleh letakkan ke kanan dengan cara seperti ini. Ya, demikian. Kemudian di atasnya boleh kita ketikkan perintah, misalnya begini. Ya, seperti itu. Sekarang saatnya kita membuat pertanyaan atas video yang diputar itu berisi materi tentang penawaran dan permintaan. Kita klik di sini lagi untuk membuka space baru. Kita ketik pertanyaan di sini. Misalnya seperti ini. Pertanyaannya bisa PG, bisa essay, tergantung kebutuhan. Kalau PG, kita nanti bisa menambahkan kunci jawaban dan bobot untuk setiap soalnya, sehingga di akhir penugasan akan muncul skor yang bisa dilihat oleh siswa, dan sebagai guru juga akan dipermudah karena sudah langsung bisa menghitung benar salahnya. Kalau pertanyaannya dalam bentuk esai, kita tidak bisa melakukan itu karena jawaban-jawaban dari esai itu biasanya relatif. Jadi siswa hanya bisa mengirim jawabannya ke folder kita, ke drive kita, tapi kita akan mengisinya secara manual. Baik, kita akan coba membuat soal PG terlebih dahulu. Misalnya kita bikin pertanyaan seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian kita klik di sini untuk opsinya, nggak usah diketik ABCD-nya karena dia sudah automatically dan nggak terlalu penting di sini. Langsung saja ke opsinya, misalnya gini. Nah, kalau kita ingin pindah ke opsi kedua atau B lah, kita enter saja. Ya, kita enter lagi. Enter lagi. Ya, selesai untuk soal nomor 1. Kemudian ini adalah pilihan, apakah jawaban pendek atau dalam bentuk paragraf atau multiple choice. Kita pilih multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian kita pindah ke soal berikutnya. Supaya lebih jelas, kita buat soal nomor 2 misalnya. Nomor 2, kita buat soal seperti ini. Ya, seperti ini misalnya. Kita bikin opsi lagi.
Sekali lagi, untuk pindah ke opsi berikutnya cukup menekan enter. Ya, ini sudah ada 2 soal. Kemudian setelah selesai membuat soal, nanti bisa dilanjutkan dengan soal-soal berikutnya. Kita menuju ke sini. Kita untuk menyeting, ini ada setting, ada general, presentation, dan quizzes. Kita pilih quizzes. Kemudian ini kita geser begitu ya. Make the quiz. Make this a quiz. Kemudian save. Nah, kita bisa memasukkan kunci jawaban dan skor. Sini kita klik answer key, kemudian skornya misalnya 1 gitu. Kita klik di sini, kemudian ada muncul answer key, kita klik. Ini kunci jawabannya, ini di yang sebelumnya kunci jawabannya apa nih? Ini di, ya. Selesai. Untuk soal PG. Nah, setelah selesai, kita bisa saja menambahkan soal esai setelah PG tersebut. Kita klik lagi di sini. Misalnya esai, kita kasih ini dulu. Nah, misalnya pertanyaannya seperti ini. 1. Uraikan pengertian permintaan ya, misalnya seperti itu. Untuk pindah ini kita pilih jawabannya short answer atau paragraf. Saran saya paragraf saja supaya lebih panjang. Kemudian untuk pindah ke soal berikutnya, kita klik ini biasa, masuk ke nomor 2, misalnya begini. Bagaimanakah? Ya. Nah, demikian. Ini adalah soal PG dan soal esai yang kita buat sebagai penugasan kepada para siswa. Kita ingin melihat hasilnya seperti ini. Ya, inilah yang nanti akan sampai kepada para siswa, dan ketika mereka telah selesai mengerjakan soal, mereka klik submit. Seperti itu. Baik teman-teman, setelah selesai membuat penugasan, kita selanjutnya membuat link yang akan kita berikan kepada siswa agar tugas yang kita buat ini sampai kepada siswa untuk dikerjakan. Caranya adalah klik send, kemudian kita bisa kirim via email atau via dengan menggunakan link. Kita pakai link saja. Kemudian ini linknya panjang, kita pendekkan dengan mengklik shorten URL, dan inilah link yang bisa kita kopikan kepada para siswa. Klik copy, kita pastekan di grup WA mereka misalnya. Demikian, dan nanti mereka akan melihat tampilan seperti ini. Nah, ini akan muncul di HP mereka atau di laptop mereka ya. Misalnya kita sini, kita ketik misalnya
Dodo ya, kemudian kelasnya kelas 81 biasanya, kemudian pilihannya ini kita acak saja ya. Nah, ini misalnya ya, ini juga. Kemudian mereka klik submit. Nah, ketika mereka mengklik submit, maka di sini akan muncul skor nanti. Skornya ada berapa? Ini karena ini ya belum di ini kan. Nah, kemudian muncul di respon tuh, berarti sudah 3 orang nih yang memberikan apa? Memberikan jawaban terhadap tugas yang sudah kita berikan. Nah, kemudian kalau kita ingin merekapnya, kita klik di sini. Ini yang ada tombol kotak hijau, kita klik. Ya, kita akan dibawa ke halaman spreadsheet. Nah, ini akan muncul tugas tersebut dikirim jam berapa, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, ada di sini. Di sini nanti akan muncul skornya. Tadi ini Dodo skornya 1 ya, dari 2 soal ya. Karena dia hanya menghitung PG-nya saja. Tadi yang esai kita tidak berikan skor. Kelas 81 jadi jelas nanti akan bertambah sesuai dengan respon dari para siswa. Teman-teman semua, sekarang kita masuk ke sesi yang kedua. Bagaimana cara mengcopy file yang sudah kita buat tadi agar supaya kita bisa kirimkan kepada beberapa kelas yang kita ampu, yang kita ajarkan. Jadi kita klik ini tadi filenya, tugas belajar di rumah mata pelajaran IPS. Kita blok di sini, kemudian kita klik mouse kanan, kemudian kita make a copy ya. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul file baru yang berisi copy of tugas belajar di rumah mata pelajaran IPS. Nah, ini kita bisa ganti saja di sini. Kita rename misalnya gitu. Kita kasih nama tugas IPS kelas 81 27 supaya jelas seperti itu. Kita klik oke. Nah, ini sudah ada. Sebentar. Nah, tugas IPS kelas 81 27 April 2020. Kemudian kita buat lagi untuk kelas 82. Klik lagi di file asal tadi, kita make a copy kembali. Ini muncul copy of tugas. Kita rename lagi di sini. Kita kasih nama lagi tugas IPS kelas 82 27 April 2020. Nah, seperti itu dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa saja membuat satu file saja untuk semua siswa, tapi nanti kita akan sulit untuk mengklasifikasikan, mengelompokkan mereka karena kita harus bekerja manual. Tapi kalau dengan membuat link masing-masing kelas akan memudahkan kita dalam melihat, mengevaluasi hasil belajar para siswa. Kita coba. Jadi masing-masing file ini mereka punya link tersendiri yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga tidak akan tertukar seperti itu. Kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu bagaimana caranya agar file penugasan yang sudah kita buat kita bisa sharing, kita bisa berbagi kepada orang lain. Misalnya saya mengajar IPS di kelas 8, kemudian ada teman saya juga mengajar IPS di kelas 8 tapi pada kelas-kelas yang berbeda. Beliau ingin agar file penugasan yang saya buat digunakan juga di kelas-kelas yang beliau ajarkan. Pertama, caranya kita harus mengetahui dahulu alamat Gmail teman kita tersebut berikut passwordnya. Setelah kita ketahui, kemudian kita buka jendela yang kedua dari Google. Ini yang pertama isinya adalah drive saya, kemudian yang kedua kita buka yang baru.
di URL kita ketikkan google.com, enter. Nah, di sini muncul akun Google saya akan ganti ini menjadi akun Google teman yang akan saya kirimkan file penugasan. Jadi saya ulangi sini caranya, klik di sini, kemudian tambah akun lainnya. Kemudian kalau tidak ada namanya daftar sini, kita ketik dengan mengklik gunakan akun yang lain. Misalnya saya mau berbagi kepada teman saya, Ibu Farah Nur Kumaila, ini ada namanya. Ya, next. Kita isikan passwordnya, password dari Gmail Ibu Farah. Oke, next. Nah, ini sudah masuk di akun Google Ibu Farah. Kita klik di sini, kita menuju drive dari Ibu Farah. Ya, ini isinya masih kosong ya. Nah, sekarang kita menuju ke akun Google saya dulu yang pertama. Nah, kita tentukan file mana yang akan kita sharing. Misalnya ini tugas belajar di rumah. Kita klik kanan di sini, kemudian share. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Kita klik di sini Gmail dari Ibu Farah tadi ya. Kemudian di sini kita klik dan pilih can edit. Perhatikan nanti di sini akan muncul nama Ibu Farah. Send. Oke, udah muncul. Setelah muncul kita klik di sini, kemudian pilih is owner. Oke. Nah, kita menuju ke drive Ibu Farah. Tadi saya katakan bahwa file yang kita kirim itu akan dikirim via Gmail. Apakah benar? Kita lihat di sini, kita cek di Gmail Ibu Farah. Nah, itu sudah masuk. Kita klik, kemudian buka di formulir. Kita lihat seperti apa isinya. Ya, ini file yang kita kirimkan kepada Ibu Farah. Nah, cukup kita close aja. Nah, sekarang kita menuju drive Ibu Farah. Ternyata di sini masih kosong walaupun Gmailnya udah terkirim. Kita klik di sini, teman-teman. Di sini refresh ya. Klik sekali. Ya. Ya, sudah muncul, berhasil. Jadi file penugasan yang ada di akun saya tadi sudah terkirim ke akun Google Ibu Farah. Ini kita kembali ke sini dulu, kita kembalikan ini sebelum kita tutup. Kita klik sini is owner, kemudian done ya. Kita kembali ke drive Ibu Farah. Nah, ini sudah selesai, jadi bisa dipakai oleh Ibu Farah dengan link yang dia inginkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.